Oke, selamat datang lagi di video keempat untuk tutorial ini. Jadi sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah fungsi yang biasa kita sebut sebagai objective function. Kemudian step selanjutnya kita bikin step by stepnya untuk particle swarm optimization. Jadi sudah saya pecah jadi dua kelas. Jadi dua kelas utama, yaitu yang pertama kelas particle dan yang kedua adalah kelas PSO-nya sendiri. Nah, kenapa saya pecah itu supaya nanti biar lebih mudah koreksinya. Jadi ketika partikel itu asumsinya adalah satu partikel atau satu burung atau satu individu. Nah, ketika perkumpulan burung-burung tersebut itu saya berikan nama PSO. Jadi kumpulan dari banyak partikel. Jadi yang pertama kita bikin step pertama setelah bikin ini kita bikin particle.js. Nah, jadi kita bikin particle.js di mana ada beberapa code di sini. Jadi yang pertama kita definisikan untuk konstruktor. Konstruktor otomatis ketika JavaScript kalau teman-teman belajar object oriented, jadi ini base-nya object oriented ya. Jadi otomatis atributnya nggak perlu didefinisikan. Jadi atributnya apa aja di kelas particle ini. Yang pertama objective function yang nanti kita ambil dari yang kita bikin dari rosenberg.js tadi. Kemudian end dimension ini digunakan untuk berapa dimensi yang digunakan. Dimensi di sini adalah ketika dimensi dari sebuah solusi. Jadi kita back sedikit untuk Rosenberg. Jadi dimensi itu adalah parameter yang ada di sini. Parameter di fungsi objektif. Jadi karena di sini 2, kita nanti setting dimensinya 2. Kita bisa menggunakan sebuah teknik untuk dinamis. Tapi sementara untuk belajar kita menggunakan yang statis dulu. Jadi XY di sini adalah dimensi. Jadi ada 2 n dimension nantinya. Partikel, kita akan mulai partikel. Nah, n position ini adalah sebuah parameter, sebuah atribut yang digunakan untuk posisi awal. Nah, ini position di sini untuk posisi awal yang kita isi dengan nilai 000. Itu masuk dalam satu code ini, line 5. Line 6 velocity itu sama, kita set 0 sebanyak n dimension. Jadi bisa disetting dengan angka yang tidak dengan 0, cuma standarnya kita pakai 0 atau bisa langsung dihitung. Nah, tapi kita pakai yang standar dulu dengan kita isi dengan angka 0. P-base sama kita isi 0 dan 0. P-base fitness ini kita tulis infinity. Kenapa? Karena fungsi tujuan yang kita gunakan sekarang adalah minimasi. Jadi kalau maksimasi beda nanti. Jadi kalau minimasi kita setting P-base-nya infinity. Fitness-nya pun juga seperti itu. Jadi ini adalah atribut yang digunakan. Dalam konstruktornya ada 2 parameter, yaitu end dimension sama objective function, yang nanti disesuaikan dengan studi kasus. Metode pertama yang kita bikin yaitu inisialisasi posisi. Jadi kita mau campur, maaf ya. Jadi yang awal bahasa Inggris, yang ini bahasa Indonesia. Jadi inisialisasi posisi ini digunakan untuk posisi awalnya seperti apa, yang nanti akan menggantikan dari ini. Menggantikan ini. Jadi yang awalnya kita setting 000, kemudian dengan adanya metode ini inisialisasi, kita gantikan dengan nilai random. Nilai random di mana antara range maksimum dan minimum. Jadi distribusinya normal di sini. Minimum, maksimum ditambah sama min. Jadi tidak akan melebihi nilai minimum dan maksimum yang kita setting. Kemudian velocity tetap kita isikan dengan 0. Kemudian P-base ya seperti yang materi sebelumnya. Jadi P-base ini adalah posisi terbaik dari satu individu. Jadi posisi terbaik dari satu partikel ini akan disetting dengan angka itu sendiri dari di posisi ini. Jadi cuma dikopikan aja di sini.
Kemudian function kedua adalah calculate fitness. Calculate fitness ini baru kita memanggil objective function yang kita bikin sebelumnya. Jadi cara nulisnya seperti ini, akan nilainya akan ditempatkan pada atribut fitness. Jadi this fitness sama dengan this objective function, kemudian this position. Yang ini artinya this position ini sebanyak lengthnya berapa. Jadi dipecah-pecah. Jadi ini adalah sebuah sintak khusus dari JavaScript. Jadi untuk membaca keseluruhan datanya, dimensi datanya. Kemudian step pertama seperti yang saya terangkan di materi sebelumnya. Jadi update pbase itu digunakan ketika ini ada if-nya ya. Ketika fitness yang sekarang itu lebih bagus. Ini kan karena minimasi, jadi tandanya lebih kecil. Ketika lebih bagus daripada fitness sebelumnya. Nah, jadi fitness itu nanti akan kita hitung dari sini, calculate fitness. Jadi fitness yang kita hitung pada time sekarang itu ketika lebih bagus dari time sebelumnya, dari time -1, itu pbase-nya akan digantikan. Jadi berarti posisi terbaik dalam satu partikel itu akan bergeser. Kemudian kita mengupdate lagi juga pbase-nya. Jadi pbase-nya dari disposition yang sekarang, dari time yang sekarang, bukan time yang kemarin karena diupdate. Ini berlaku ketika fitnessnya lebih bagus. Jadi kalau nggak lebih bagus nggak akan diupdate tetap. Kemudian setelah update pbase juga update position. Update positionnya adalah update position seperti formulanya PSO. Teman-teman bisa lihat di artikel yang saya bikin di materi ini. Jadi posisi sama dengan posisi yang sekarang ditambah dengan velocity. Dengan velocity-nya nanti dihitungnya dari sini, this velocity. Nah, nanti velocity-nya akan diupdate ketika kita masuk dalam kelas PSO. Jadi kita bikin ini dulu, kelas partikel. Setelah kelas partikelnya selesai, kita bisa langsung testing. Sudah saya siapkan filenya. Kita bisa lihat partikel test particle.html. Kita klik ini, ada beberapa kode. Jadi inti dari kode ini kode HTML, di atas kode HTML. Terus ini adalah table untuk deskripsi detail dari atribut-atribut yang di PSO, di partikel. Kemudian mengambil import data dari Rosenberg sama partikel, kemudian tes partikelnya dari sini. Jadi awalnya saya hanya bikin n partikelnya 5, banyak partikelnya dengan n dimension yang tadi saya terangkan. Dimensi dari satu partikel ada berapa. Ini untuk temporary, partikelnya temporary. Kemudian kita hitung 5 partikel. Selebihnya ini kode-kode untuk mengeksekusi metode-metode yang ada di kelas partikel. Jadi bagaimana cara merunning programnya? Cara merunning programnya kita buka sum bb, pastikan untuk mengaktifkan Apache di sini. Pastikan untuk ini sudah bentuknya stop, artinya sudah di start, sudah diaktifkan. Kemudian kita buka browser apapun. Nah, ini saya ulangi dari awal. Kalau bingung langsung tulis localhost gini aja. Nah, di localhost di sini banyak folder-folder yang terisi. Tergantung teman-teman ngisi folder htdocs-nya yang tadi. Nah, jadi saya ambil PSO, kemudian particle.html, diklik. Nah, langsung muncul seperti ini. Artinya n partikelnya tadi saya set 5, maka akan muncul 5. Kalau saya set code VS Code. Nah, jadi kalau ini saya ganti 15, saya reload, jadinya 15. Jadi di sini 15 individu saya terangkan. Ada 15 individu di sini dengan posisinya macam-macam, dengan bilangan random ya. Jadi masih belum dilakukan iterasi apapun.
terus fitnessnya di sini, fitness untuk iterasi pertama, kemudian velocity-nya, kecepatannya kosong, semuanya set kosong, p-base-nya akan sama dengan di sini karena masih satu iterasi. Kemudian p-base fitness-nya pasti akan sama dengan di sini. Jadi semuanya masih sama. Setidaknya partikel kita sudah jalan. Jadi cara pembuatan programnya seperti itu. Saya ulangi yang di HTML ya. Di HTML. Nah, saya ulangi, awalnya ini adalah kode HTML seperti biasa. Kemudian di sini kita bikin table. Setelah bikin table, kita baru masuk ke script. Scriptnya pertama kita import dua file dari Rosenberg sama particle.js. Kemudian kita bikin fungsi-fungsi untuk pengujian. Ini untuk setting parameter awal, kemudian inisialisasi parameter. Karena n partikelnya adalah 10, maka di looping sebanyak 15. Terus kita bikin objek baru yaitu partikel di sini, di mana partikel nanti akan disimpan dalam variabel particles yang di sini. Jadi ini pakai push, kita pakai list untuk menyimpan setiap datanya. Kemudian untuk menampilkan pada table, kita pakai seperti ini, konstanta table body kita isikan seperti ini. Ini untuk konstanta row-nya, setiap row-nya nanti akan diisi seperti ini. Saya kecilin biar bisa tuh, nah seperti ini. Nah seperti ini. Ini untuk nomornya, ini untuk posisinya, dan seterusnya table-table yang tadi teman-teman lihat. Kemudian table body kita isikan seperti ini, update posisi, kemudian baru console log. Nanti ini nggak perlu juga nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa melihat di log di sini. F12 kalau nggak salah, FNF12, sorry, FNF2, oh salah, F11. Inspect mana inspect, bentar saya nyari inspect. FN inspect, ini inspect. Nah di inspect di sini seharusnya datanya akan muncul seperti ini. Nah ini boleh dipakai, boleh enggak yang line terakhir tadi. Oke, kita ketemu lagi nanti di video terakhir untuk pembuatan kelas particle swarm optimization yang full. Jadi nanti sekalian iterasinya. Oke, bye.